Sebenarnya bagaimana sih pandangan masyarakat mengenai diabetes mellitus? Yuk kita tanya sama-sama. Penyakit gula? Atau sakit kencing manis, kalau bahasa Jawanya sakit gula. Kurang tahu. Terus jenis penyakit yang kayak kelebihan gula itu sih Diabetes karena gula. DM jadi penyakit gula. Pola makan yang salah, terus obesitas, bisa juga keturunan. Mungkin terlalu banyak mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula atau manis. Yang manis ya karena kebanyakan gula. kebanyakan gula sih, kalau enggak ya paling kebanyakan lihat orang yang manis gitu. Karena pola makan yang tidak teratur, terus faktor keturunan atau riwayat dari orang tuanya. Mari kenali dan cegah diabetes mellitus bersama kelompok 18 KKN IPE-FIK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Apa itu penyakit diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau kencing manis adalah suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah atau gula darah yang melebihi nilai normal. Diabetes mellitus menjadi salah satu dari 4 penyakit tidak menular yang menjadi target prioritas. Secara global pada tahun 2014 diperkirakan 422 juta orang menderita diabetes mellitus. Di Indonesia berdasarkan hasil Riskesdas 2018 meningkat 2% dibanding 2013. Apa sajakah tipe penyakit diabetes mellitus? Ada diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus tipe lain. Siapa sajakah yang beresiko terkena diabetes mellitus? Ada faktor resiko yang dapat dirubah. Yang pertama yaitu obesitas atau berat badan yang berlebihan. Yang kedua yaitu orang dengan aktivitas fisik yang kurang. Yang ketiga yaitu orang dengan dislipidemia atau kadar kolesterol yang tinggi. Keempat, orang yang mempunyai penyakit riwayat jantung. Yang kelima, orang yang mempunyai tekanan darah yang tinggi atau hipertensi. Dan yang terakhir yaitu diet yang tidak seimbang seperti tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan rendah serat. Lalu, ada faktor resiko yang tidak dapat dirubah. Yang pertama yaitu orang dengan usia lebih dari 40 tahun. Yang kedua yaitu mempunyai riwayat keluarga menderita diabetes mellitus. Yang ketiga yaitu wanita yang memiliki riwayat diabetes mellitus gestasional atau diabetes mellitus yang terjadi selama kehamilan. Keempat yaitu ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan bayi lebih dari 4 kg. Dan yang terakhir yaitu bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 2,5 kg. Apa sajakah gejala penyakit diabetes mellitus? Yang pertama, ada gejala utama, yaitu sering buang air kecil, cepat lapar, dan sering haus. Yang kedua, yaitu gejala tambahan, ada berat badan menurun, kesemutan, gatal di daerah kemaluan, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, mudah ngantuk, dan hipotensi pada pria. Apa sajakah langkah-langkah untuk mengendalikan penyakit diabetes mellitus? Yang pertama yaitu diet sehat dengan DM3C, yang kedua yaitu olahraga yang cukup, yang ketiga yaitu minum obat sesuai dengan anjuran dokter, yang keempat yaitu rutin cek gula darah, dan yang terakhir yaitu menghindari terjadinya luka. Bagi penyandang diabetes mellitus harus memperhatikan diet 3C. Jadwal makan 6 kali sehari, 3 kali makan utama dan 3 kali selingan. Jumlah, perhatikan jumlah atau porsi makan yang dianjurkan. Jenis, pilihlah jenis bahan makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Biasakan mengkonsumsi makanan dengan kandungan indeks glikemik yang rendah. Karena semakin tinggi indeks glikemik suatu makanan, maka semakin berpengaruh terhadap perubahan gula darah dalam tubuh. Sumber asupan zat gizi untuk penderita diabetes mellitus. Pertama, karbohidrat. Dianjurkan mengkonsumsi karbohidrat kompleks dengan serat yang tinggi seperti gandum dan beras merah. Kedua, protein. Sumber protein yang baik seperti ikan,
udang, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan. Ketiga, lemak. Dianjurkan lemak tak jenuh tunggal seperti minyak zaitun dan asupan kolesterol kurang dari 200 mg per hari. 4. Natrium. Asupan natrium kurang dari 2300 mg per hari dan hindari makanan berkaleng. Kelima, tinggi serat dengan anjuran 20-35 gram per hari. Bagi penderita diabetes mellitus, aktivitas fisik merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Aktivitas fisik yang dianjurkan bagi penderita diabetes mellitus yaitu 5 kali dalam 1 minggu selama 30 menit. Dengan beraktivitas fisik secara rutin, penderita diabetes mellitus dapat mengontrol berat badan, menguatkan tulang dan otot, membantu menurunkan gula darah. Selain itu, olahraga juga dapat mengurangi resiko komplikasi akibat diabetes mellitus. Jenis olahraga yang disarankan bagi penderita diabetes mellitus yaitu jalan kaki, yoga, bersepeda, dan berenang. Selain olahraga tadi, olahraga yang sangat dianjurkan bagi penderita diabetes mellitus yaitu olahraga senam kaki. Senam kaki bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Manfaat dari senam kaki itu sendiri yaitu memperlancar sirkulasi darah, memperkuat otot kaki, mengurangi keterbatasan sendi, serta mengurangi resiko komplikasi akibat diabetes mellitus. Senam kaki bisa dilakukan minimal 1 kali dalam seminggu dalam waktu 15-30 menit. Serta alat yang digunakan yaitu koran dan kursi. Cara melakukan senam kaki bagi penderita diabetes mellitus. Yang pertama, letakkan tumit di lantai dan gerakan jari-jari kaki ke atas dan ke bawah. Ulangi sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan yang kedua, angkat telapak kaki kanan, bertumpu pada tumit dan lakukan gerakan memutar keluar dengan pergerakan pada pergelangan kaki dan lakukan secara bergantian pada kaki kiri. Ulangi sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan ketiga, luruskan kaki dan tekuk kembali kaki. Ulangi sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan keempat, luruskan kaki dan gerakan kaki ke depan dan ke belakang. Ulangi sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan kelima, luruskan kaki kanan dan gerakan memutar dan lakukan bergantian pada kaki kiri. Ulangi sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan keenam, sobek lembaran koran menggunakan kaki dan bentuk lembaran koran menjadi bola. Sangat mudah bukan melakukan senam kaki bagi penderita diabetes mellitus? Diriwayatkan dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Semua penyakit ada obatnya. Dan apabila sesuai antara obat dengan penyakit, maka penyakit akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Diabetes mellitus sampai saat ini belum ditemukan cara penyembuhan secara menyeluruh. Akan tetapi dapat dikendalikan dengan diet, olahraga, dan penggunaan obat antidiabetik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kami dari kelompok 18 KKN IPEFIK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga bermanfaat dan salam sehat.